Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Barlianto dari kelas MJ701. Pada UAS Manajemen SDM Internasional, kami ambil judul Peran MSDM Internasional dalam menjembatani budaya lokal dan budaya asing atau ekspatriat di tempat kerja multinasional. Nah, dalam era globalisasi, perusahaan multinasional beroperasi dengan tenaga kerja dari berbagai negara, baik karyawan lokal maupun ekspatriat, maupun tenaga kerja dari negara ketiga. Di kawasan industri seperti Bekasi dan Cikarang, perbedaan budaya kerja antara pekerja Indonesia dan pekerja ekspatriat, terutama dari Jepang, sering memicu tentang komunikasi, ketidaksinkronan SOP, dan munculnya persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, manajemen SDM internasional memegang peran penting sebagai penghubung untuk menciptakan kolaborasi yang harmonis di tempat kerja. Selanjutnya, pendekatan penelitian atau studi kasus. Penelitian menggunakan studi kasus pada perusahaan Tier 1 otomotif asal Jepang di Bekasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi MSDM internasional, seperti penerapan KPI yang distandarkan, coaching lintas budaya, penggunaan dashboard real-time, serta penataan tata kelola data. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata bagaimana kebijakan SDM dapat mempengaruhi kolaborasi kinerja produksi. Analisis ini didukung beberapa teori. Kerangka Morgan menjelaskan hubungan antara aktivitas SDM, negara asal, negara tuan rumah, dan tipe karyawan. Model Dowling menekankan kompleksitas HR internasional, termasuk perbedaan budaya, pajak, dan kebijakan relokasi. Sementara itu, model Bartlett dan Gosal menunjukkan bagaimana perusahaan menyeimbangkan integrasi global dengan responsivitas lokal. Teori motivasi seperti equity theory dan juga Herzberg juga menjelaskan bagaimana fairness mempengaruhi motivasi tenaga kerja. Selanjutnya pembahasan pertama. Budaya kerja Indonesia dicirikan oleh kekeluargaan, gotong royong, dan hormat terhadap senioritas. Komunikasi cenderung tidak langsung demi menjaga harmoni, sehingga instruksi sering direspon dengan anggukan meskipun belum tentu dipahami. Hal ini bertentangan dengan budaya kerja Jepang yang lebih langsung, presisi, dan menuntut kepatuhan pada standar kerja. Ketidaksesuaian budaya ini menjadi salah satu akar miskomunikasi operasional. Yang kedua, sebelum intervensi, masalah utama yang muncul adalah ketidaksinkronan dalam memahami SOP, ketidakjelasan perhitungan insentif, dan data kinerja yang tersebar di berbagai departemen tanpa integrasi. Supervisor lokal juga belum memiliki keterampilan coaching lintas budaya yang memadai, sehingga instruksi tidak selalu diterjemahkan dengan benar kepada operator. Akibatnya, produktivitas dan kualitas menjadi tidak stabil. Berikut adalah pembahasan yang ketiga. Setelah intervensi MSDM internasional diterapkan, hasilnya sangat terlihat. Output meningkat 14,6%, defect menjadi turun 41,7%, kehadiran meningkat 2,7 poin, NIRMIS K3 turun setengahnya, dan skor fairness naik signifikan. Peningkatan ini didorong oleh transparansi dashboard, KPI terstandar, coaching rutin, dan juga perbaikan tata kelola data. Data ini menunjukkan bahwa integrasi budaya dan sistem dapat menghasilkan perbaikan nyata pada kinerja. Berikut pembahasan keempat. Peran HCN, PCN, dan juga TCN sangat berbeda tetapi saling melengkapi. Ekspatriat membawa standar global, karyawan lokal mengoperasikan sistem dengan adaptasi budaya, dan spesialis TCN mengisi celah keahlian tersebut. Perusahaan menerapkan SOV visual dua bahasa,
OB Room, dan Gemba Walk untuk memastikan pemahaman yang seragam. Pendekatan ini mencerminkan model transisional yang menggabungkan standar global dan penyesuaian lokal. Berikut adalah kesimpulannya. MSDM internasional berfungsi sebagai kultur integrator yang menyatukan standar global dan juga budaya lokal. Intervensi yang dilakukan terbukti meningkatkan produktivitas, kualitas, disiplin, dan juga persepsi keadilan. Dengan sistem KPI yang jelas, penilaian berbasis data, dan hubungan industrial yang sehat, perusahaan multinasional dapat mencapai kinerja yang lebih optimal. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain, standarisasi KPI global, lokal, dengan fleksibilitas adaptasi, mengaitkan kompensasi variabel dengan indikator kritikal, melakukan audit data triwulan, memperkuat budaya feedback dua arah, serta membangun jalur karir lintas fungsi dan lintas negara. Dengan strategi ini, perusahaan dapat mempertahankan performa tinggi dan kolaborasi budaya yang harmonis. Berikut adalah daftar pusaka yang kami himpun. Demikian rangkuman hasil penelitian mengenai peran manajemen SDM internasional dalam menjembatani budaya lokal dan ekspatriat di lingkungan kerja multinasional. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana integrasi budaya, sistem kerja, dan juga kebijakan SDM dapat mendorong produktivitas dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan efektif. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.